الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada, juga yang mengikuti melalui channel Baitur Rahman TV yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap Ahad malam ataupun malam Senin kita membahas terkait seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah warisan ini kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukan porsi bagian-bagian ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini semua dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Akhir daripada surat An-Nisa sebelum masuk kepada surat Al-Maidah. Dan sekali lagi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tersebut ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Namun bagian-bagian ini langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari ilmu ini berarti kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah di dalam hadis yang lain pernah menyebutkan ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah daripada Rasulullah untuk mempelajari ilmu ini dan juga kita sebarkan ilmu ini. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini kata Rasulullah termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar, dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham.
Jadi kalau dua hal ini terjadi, seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Ketika sebuah ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak timbul fitnah, akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa. Dan ini sudah terbukti kalau kita lihat, termasuk kasus yang terbanyak kedua yang didaftarkan di Mahkamah Syariah ataupun di Pengadilan Agama adalah kasus berkaitan dengan permasalahan harta warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah di sana terkait tentang harta bersama? Apakah di sana terkait tentang penentuan ahli waris? Apakah di sana terkait tentang kematian berlapis? Ya, belum difaraidkan harta peninggalan orang tua, ada ahli waris yang meninggal dunia lagi. Belum juga difaraidkan lagi, ada nanti ahli waris yang berikutnya meninggal lagi. Sehingga ini terjadi kematian berlapis. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti ada sebagian kasus yang memang ada ahli waris ataupun sebagian ahli waris memakan yang bukan haknya ataupun memakan hak ahli waris yang lain. Jadi ini juga banyak terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu pentingnya kita mempelajari ilmu ini juga agar kita juga bisa mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita. Jangan sampai kita memakan hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak anak-anak yatim dan lain sebagainya. Terlebih jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga ada orang yang menyerang Islam dalam bab faraid ini dengan mengatakan apa? Oh, Islam ini telah merendahkan derajat perempuan katanya. Jadi orang-orang gender itu suka dia angkat masalah ini untuk menyerang Islam. Oh, Islam ini merendahkan derajat perempuan dengan memberikan separuh bagian laki-laki untuk anak perempuan. Jadi ini adalah pernyataan yang menyesatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jikalau mau kita lihat sejarah dulu, awal mulanya di masa jahiliyah dan awal mula Islam sebelum turun ayat tentang masalah warisan ini, pembagian warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang ikut berperang saja. Ya. Maka ada ungkapan yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab ilmu faraid ini. Jadi di masa jahiliyah itu yang dapat warisan adalah setiap laki-laki man yarkabu farsan wa yahmilu saifan, yaitu laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang ikut berperang, yang menunggangi kuda dan mengangkat pedang. Nah, yang kan ibaratnya urang jak meperang, kuda angkat pedang, ya, angkat pedang. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang lemah tidak dikasih sama sekali. Ya. Orang tua renta, misalkan laki-laki, walaupun dia laki-laki tidak dikasih. Anak-anak yang laki-laki tidak dikasih. Perempuan apalagi, itu baik anak-anak ataupun dia sampai dia dewasa ataupun dia sudah tua, itu tidak dikasih sama sekali karena dianggap apa? Perempuan ini lemah. Ini di masa jahiliyah. Dan asbabun nuzul, turunnya ayat tentang masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan hak perempuan. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ketika salah seorang sahabat bernama Sa'ad ibnu Rabi waktu itu syahid dalam peperangan Uhud, yang mana almarhum Sa'ad ibnu Rabi ini meninggalkan ahli warisnya
ada 2 orang anak perempuan, seorang istri, dan ada saudara kandung yang laki-laki daripada almarhum. Jadi sekali lagi, Sa'ad bin Rabi ini meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri, ada 2 orang anak perempuan, dan ada 2 orang saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Artinya apa? Berarti ini ada wali dari si anak perempuan yang ditinggalkan oleh almarhum ini. Sehingga kebiasaan yang terjadi di masa jahiliyah ini masih berlaku ketika awal mula datangnya Islam. Jadi yang ambil semua harta itu adalah paman daripada anak-anak ini, cok mano, diambil semua tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan 2 orang anak perempuan. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Istri Sa'ad istri Sa'ad bin Rabi ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi." Saya bawa 2 orang anak ini adalah anak kandung daripada Sa'ad bin Rabi yang mana ia telah syahid bersamamu di dalam peperangan Uhud ya Rasulullah SAW. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini mengambil seluruh harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada mereka, padahal mereka butuh nafkah. Mereka butuh biaya hidup. Ya. Lalu ketika Rasulullah mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi ini, Rasulullah hanya mengatakan apa? Yaqdillahu fi dzalik. Semoga Allah memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun An-Nisa ayat ke-7 yang kita bacakan tadi. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Sedikit atau banyak nasibah mafruḍah, bagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian berikutnya An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menjelaskan secara detail hak untuk ahli waris, termasuk hak untuk anak-anak dan untuk orang tua almarhum kalau masih hidup. Ya. Maka kalimat di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian. Makna yusikumullahu fi auladikum. Kalimat yusikumullah ini Allah wasiatkan menunjukkan ini adalah sesuatu yang wajib. Sama dengan ketika Allah mewajibkan dengan kalimat kutiba dalam ayat tentang masalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana kutiba di sini ay furida ataupun Allah mewajibkan. Ya. Begitu juga kalimat yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah wajibkan. Ya. Terhadap hak anak-anak kalian, jikalau ada laki-laki dan perempuan, lidzakari mislu hadzil unthayain, untuk laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi kadang-kadang inilah yang diserang oleh orang-orang gender. Oh, Islam merendahkan derajat perempuan. Padahal datangnya Islam meninggikan derajat perempuan dengan memberikan hak juga kepada orang perempuan. Ya. Memang dalam kaedah dasarnya ketika kita melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki 2:1 dengan perempuan. Dan tidak semua kondisi laki-laki 2:1. Kondisi laki-laki 2:1 itu berlaku yang pertama kalau ada anak laki dan ada anak perempuan. Ini berlaku kaedah 2:1. Ataupun kalau seorang meninggal dunia, enggak ada anak, dan almarhum punya saudara dan saudari kandung. Berarti misalkan seorang meninggal dunia, dia tidak ada keturunan, tapi almarhum ada abang dan adik perempuan. Ya. Maka dalam kasus ini dua-duanya dapat nih. Abang dapat, adik perempuan kandung juga dapat. Jadi yang dapat bukan laki-laki saja. Nah, karena juga kita dengar di masyarakat ada yang mengatakan yang merempak agam mendang, syara agam, wali. Yang inang hana merempak. Ini sama. Jelas-jelas dalam surat An-Nisa 176 disebutkan apa? Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa
falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada ikhwatar rijala, ada saudara laki-laki yang kandung ataupun yang sebapak, wanisaa, atau ada saudari perempuan kandung ataupun yang sebapak. Maka untuk mereka lidzakari mislu hadzil unthayain, mereka sama-sama termasuk ahli waris dan mendapatkan bagian laki-laki 2:1 dengan saudari perempuannya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kalau kita lihat kasus 2:1 hanya berlaku itu saja. Nah, maka ketika kita lihat secara rinci kasus per kasus dan kita umumkan laki-laki dan perempuan, ada kasus di sana laki-laki dan perempuan sama porsinya, nggak ada beda. Contoh apa? Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya kedua orang tua, dan almarhum ini punya anak laki-laki misalkan. Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan ada istri, berarti yang meninggal suami, ahli warisnya ada istri, ada anak laki-laki 1 orang, dan almarhum masih hidup kedua orang tuanya. Maka berapa porsi untuk para ahli waris tersebut? Yang pertama, istri mendapatkan bagian 1/8. Karena kenapa? Almarhum punya keturunan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka masing-masing dapat 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu kandung juga dapat bagian 1/6. Sama bagian laki-laki dan perempuan, nggak ada beda. Ya. Sedangkan sisa nanti dikasih untuk anak laki secara asabah. Nah, dari mana kita tahu ayah dan ibu ini bagian 1/6? Ya. Masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanjutan ayat yang kita bacakan tadi, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, masing-masing mereka mendapatkan bagian 1/6. Ayah kandung dapat 1/6, ibu kandung daripada almarhum juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal dunia ini ada keturunan. Sehingga dalam kasus ini ketika kita lihat, nyo ayah kan agam, ibu perempuan, tapi porsinya sama nih, 1/6, nggak ada beda. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Ada juga kasus-kasus yang sama laki-laki dan perempuan. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, saudara laki-laki dan saudari perempuan yang seibu. Gimana itu maksudnya saudara dan saudari seibu? Berarti dengan almarhum yang meninggal dunia ini adalah saudara saboh mak, satu mama beda bapak. Ini juga termasuk ahli waris, maknanya ada hubungan darah. Jadi satu mama mereka. Nah, kapan mereka dapat? Ketika almarhum yang meninggal dunia ini tidak ada keturunan dan tidak ada orang tua daripada almarhum. Ya. Maka saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu itu dapat hak. Berapa porsinya? Maka di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 ini setelah Allah menjelaskan hak untuk suami istri, di bawahnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak untuk saudara dan saudari yang seibu, saboh mak beda ayah dengan almarhum. Maka disebutkan wa in kana rajulun yuratsu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya adalah kalalah. Makna kalalah di sini adalah ketika seorang meninggal dunia enggak ada lagi orang tua, maknanya sudah duluan meninggal dunia dan almarhum tidak ada keturunan. Tapi dia punya akhun au ukhtun.
ada saudara laki dan saudari perempuan. Dalam yang dimaksud di sini kata para mufassir itu adalah saudara dan saudari yang seibu, sabah mak beda ayah dengan almarhum. Ya. Mereka dapat dengan catatan ketika almarhum tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua. Maka bagian mereka itu sama laki-laki dan perempuan. Kalau sendiri dia mendapatkan bagian 1/6, kalau lebih dari 1 mereka dapat bagian 1/3 dibagi berapa jumlah saudara dan saudari yang seibu tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama bagian. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan bagian hak untuk ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada juga kasus di mana perempuan lebih banyak dapat dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kasus ini kurang lebih ada 8 kasus nih kalau kita lihat, ya. Perempuan lebih banyak dapat dibandingkan laki-laki. Contoh misalkan apa? Ini kalau kita umumkan laki-laki perempuan, ya. Misalkan seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami dan anak perempuan 1 orang. Jadi seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya ada suami dan almarhumah ini punya anak perempuan 1 orang. Berapa bagian suami daripada almarhumah ini? Untuk suami dia dapat bagian 1/4. Kenapa dia dapat bagian 1/4? Karena almarhum ini ada keturunan. Ataupun kalau kita persentasekan, kalau 1/4 kan berarti 25%, ya. Nah, untuk anak perempuan tunggal berapa porsinya? Anak perempuan tunggal ini karena dia hanya 1 orang dan satu-satunya anak daripada almarhum, maka dia mendapatkan bagian setengah. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya hanya 1 anak perempuan tunggal, maka untuk anak perempuan tunggal itu dapat bagian setengah. Sekarang kita lihat suami daripada almarhum kan agak ada anak perempuan. Maka siapa banyak antara laki-laki dan perempuan dalam kasus ini? Banyak perempuan. Perempuan dapat setengah. Sedangkan untuk ayahnya ataupun suami daripada almarhumah, dia dapat laki-laki, dia dapat bagian 1/4. Belum lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kasus yang lain, ya. Ada juga kasus di mana hanya perempuan saja yang dapat, laki-laki nggak dapat. Jadi, ada nggak kasus itu? Ada. Yang dapat hanya ahli waris perempuan saja, laki-laki nggak dapat. Apa contohnya? Misal, seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri. Lalu almarhum ini ada anak perempuan 2 orang. Kemudian almarhum ini ada adik kandung perempuan. Lalu almarhum ini ada paman. Ya, kita ulangi. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada istri, ada 2 anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki, hanya 2 anak perempuan saja anaknya. Lalu almarhumah ataupun almarhum ini dia punya adik kandung perempuan. Dan yang terakhir ada paman. Berarti kalau disebut paman siapanya almarhum? Abang daripada ayah almarhum ataupun adik yang laki-laki daripada ayah almarhum. Paman kan sebelah ayah, dari sebelah bapak, bukan dari sebelah ibu kandung almarhum. Ya. Yang dia tanya pegang karung, wali karung. Tapi yang disebut paman di sini adalah dari sebelah keturunan ataupun dari sebelah ayah daripada almarhum. Nah, sekarang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat siapa ahli waris yang berhak dalam kasus ini.
Yang pertama yang berhak itu adalah istri, karena apa? Memenuhi sebab, karena sebab perkawinan. Jadi semata-mata dia menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Berapa hak bagian untuk istri daripada almarhum yang meninggal dunia? Maka istri dapat bagian 1/8. Karena kenapa? Karena almarhum ini memiliki keturunan. Tadi ada 2 orang anak perempuan. Jadi istri dapat bagian 1/8. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk 2 orang anak perempuan, berapa porsinya? Kalau almarhum hanya meninggalkan anak perempuan 2 orang ataupun 2 ke atas, maka bagian mereka disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada 2 orang anak perempuan ke atas, berarti 2, 3, 4 perempuan semua anaknya, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka ini mendapatkan sebesar 2/3. Adapun kalau kita persentasekan 66,66%. Ya. Berarti kalau disebut 2/3 berarti lebih banyak dari setengah. Karena setengah itu 50%. Kalau 2/3 66,66%. Dan itu dibagi untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Oh, kalau 2 anak perempuan berarti dari bagian 66,66% tadi dibagi 2. Kalau ada 3 anak perempuan semua berarti dari bagian 66,66% tadi dibagi 3. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, almarhum ada adik perempuan dan almarhum ada paman. Ini siapa yang berhak? Kira-kira siapa yang berhak ini? Apakah adik kandung yang perempuan ataupun paman yang berhak? Maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan ini ataupun yang berhak mendapatkan warisan adalah saudari perempuan kandung. Kenapa saudari dapat bagian? Bukankah paman yang lebih berhak karena dia laki-laki misalkan? Bukan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Ketika seorang meninggal dunia, ada saudari perempuan dan ada keturunan perempuan saja, maka untuk saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan asabah ataupun sisa. Nah, lalu kalau ditanya asabah apa ini? Karena asabah juga ada macam-macamnya. Setidaknya ada 3 macam asabah, ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah SWT, untuk saudari perempuan kandung ataupun adik perempuan daripada almarhum itu, dia mendapatkan asabah ma'al ghairi. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan ataupun dalam kaedah itu disebutkan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Lalu ketika saudari perempuan kandung ini posisinya asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam hal menghijab ataupun menghalang. Maka dalam hal ini termasuk paman itu terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya asabah ma'al ghairi. Sehingga dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang dapat cewek semua, perempuan semua, laki-laki enggak dapat. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang ingin kita sampaikan sih bahwasanya Islam sangat memperhatikan hak kepada kaum wanita ataupun kaum perempuan. Ya. Yang sebelumnya di masa jahiliyah tidak diberikan sama sekali. Dengan datangnya Islam meninggikan derajat perempuan. Walaupun secara kasat mata misalkan, memang orang terpengaruh dengan kaedah awal tadi yang mengatakan laki-laki 2:1 dengan perempuan. Nah, jadi sehingga orang-orang gender itu suka dia.
Oh, di sini kelemahan Islam ini kita serang nih, Islam merendahkan derajat perempuan dan lain sebagainya. Padahal datangnya Islam adalah untuk meninggikan derajat hak-hak perempuan. Maka jangan ada pernah kita tanyakan misalkan dengan kalimat kenapa. Pakan Allah ini dah pegah pakan seakan-akan ada ingin merubah hukum Allah. Tapi ketika kita tanyakan apa hikmahnya Allah menentukan bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan. Di antara hikmahnya yang ini juga disampaikan di dalam kitab Ilmul Mawaris fi Daw' Al-Quran wal Hadis yang dikarang oleh Syekh Imam Ali As-Sabuni, seorang ulama besar dari dan juga dari Arab Saudi, dan juga beliau sebagai pengajar di fakultas ataupun di Jamiah Ummul Qura. Di antara hikmahnya kenapa laki-laki itu dapat bagian 2:1, yang pertama apa? Ada kewajiban yang lebih yang Allah berikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu kewajiban untuk menafkahi. Jadi ketika seorang laki-laki diberikan beban untuk menafkahi, karena nafkah ini wajib. Kalau ada seorang laki-laki enggak mau kasih nafkah, maka itu kalimat wajib itu apa? Ketika dia laksanakan dia dapat pahala, kalau dia enggak melaksanakan dia berdosa. Sedangkan perempuan misalkan yang diberikan izin bekerja oleh suami, lalu dia dapat penghasilan dan dia juga ikut bantu keluarganya. Bahkan seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Karena pada dasarnya dia enggak wajib menafkahi keluarga. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kemudian kita lihat hikmah yang lain. Misal dalam sebuah kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan misalkan 300 juta. Berarti berapa untuk anak laki, berapa untuk anak perempuan? Berarti untuk anak laki-laki ngambil 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Ini 2:1. Ya. Jadi laki-laki dapat 200 juta, perempuan dapat 100 juta. Misal, yang laki-laki ini sudah beranjak usia untuk menikah. Ketika dia menikah kan perlu persiapan-persiapan termasuk persiapan mahar. Sekarang 1 mayang udah berapa? Sudah 8 jutaan ya, 1 mayang. Katakanlah misalkan habis untuk persiapan dia perkawin untuk pernikahan ataupun persiapan mahar tadi 100 juta misalkan, ya. Tinggal sisa 100 juta lagi. Nah 100 juta lagi ketika dia sudah menikah nanti, yang laki-laki ini sudah menikah, maka ada kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Di saat yang sama misalkan adiknya yang perempuan tadi yang dapat 100 juta dilamar oleh seorang laki-laki, tentu hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Dia dapat mahar nanti dari calon suaminya, ya. Belum lagi nanti ketika sudah menikah dia dinafkahi oleh suaminya dan sebagainya. Maka ini juga termasuk hikmah kenapa laki-laki 2:1 dengan perempuan. Dan tentu saja banyak hikmah-hikmah yang lain jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan ini. Yang jelas jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, maka ini ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Jadi Allah ini juga uji kita, ya, termasuk ujian itu dengan harta, ya. Oh, kalau ada orang meninggal dunia, Allah telah tentukan ini harta untuk laki-laki sekian, untuk perempuan sekian, ya. Jadi Allah ingin lihat kita patuh enggak kepada aturan Allah. Begitu juga sama ketika Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, ya, sudah mencapai nisab, mencapai haul selama setahun kita simpan, maka Allah uji juga dengan apa? Allah wajibkan zakat. Dia mau patuh atau tidak, ya, maka harta ini juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah sabda Rasulullah ataupun benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ada orang dia rajin ibadah, tapi dalam bab harta ini Allah uji dia. Ada yang lulus ujian, dia ikut sebagaimana yang Allah perintahkan, dan ada yang ikut hawa nafsunya dengan dia menzalimi hak orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pentingnya kita mengetahui terkait tentang masalah ilmu faraid ini, karena ketika kita membagi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sekali lagi di sana ada nilai ta'abudi, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita dapatkan ini tentu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, karena ketika kita menzalimi hak orang lain berarti kita termasuk telah memakan harta yang haram. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk kajian kita pada malam berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.